kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita boleh bangkit berdiri. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, melimpah, El Shaddai. Mari kita mengangkat tangan kita dapat Tuhan katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, berkatnya melimpah, El Shaddai. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan atas segala penyertaan pimpinan Tuhan. Kita kan baru pertama, jadi tadi sebenarnya jalannya sudah pelan-pelan tapi ya wis tetap sudah nyampe gitu ya. Saya mikir tadi lewatnya di daerah Maspati sana, ternyata kan bisa lewat dari sini lebih dekat gitu ya. Kalau lewat sana mungkin lebih jauh gitu ya. Nah, pagi hari ini saya ingin berbicara tentang iman yang tak tergoyahkan gitu ya. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara semua dalam menghadapi situasi seperti ini seringkali orang itu imannya goyah gitu ya. Jadi kalau hari ini pandemi sudah berjalan 2 tahun, sudah 2 tahun kita memakai masker juga gitu ya. Jadi seolah-olah ini kayak kita ini tidak bisa kemana-mana. Tapi puji Tuhan hari-hari ini sudah semakin reda, semakin sehat, semakin mengerti bahwa pentingnya sebuah kesehatan gitu ya. Dan hari-hari ini juga Bapak Ibu Saudara semua, iman kita ini diuji. Apakah dalam menghadapi seperti ini kita tetap mempunyai iman yang kuat, tetap percaya kepada Yesus, apakah kita ini goyah? Mari kita belajar tentang iman yang tak tergoyahkan itu bagaimana supaya kita ini dalam menjalani kehidupan ini kita tetap berharap. Seperti pujian tadi, ku berserah kepada Tuhan. Jadi mari kita ini belajar bagaimana menyerahkan hidup kita ini kepada Tuhan sehingga iman kita tak tergoyahkan. Meskipun ada kerikil, meskipun ada batu, meskipun ada apapun, kita tetap beriman kepada Tuhan Yesus. Nah, bagaimana supaya kita ini mempunyai iman yang tergoyahkan? Mari kita buka. Kita buka dulu di dalam Mazmur 62. Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Sudah dapat semua? Saya akan membacakan 2 ayat saja. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan,
Seringkali dalam menghadapi keadaan seperti ini, kita seringkali bertanya-tanya, Tuhan ini dengar enggak dengan doa saya? Tuhan ini menolong tidak dengan teriak saya meminta tolong? Tapi sebenarnya Tuhan Yesus itu telinganya tidak kurang lebar untuk mendengarnya. Dan tangannya tidak kurang panjang untuk menjangkau kita. Tapi pertanyaannya, apakah kita ini tetap percaya kepada Tuhan, tetap beriman kepada Tuhan Yesus dalam menghadapi semua ini? Nah, di balik semua ini, Tuhan Yesus ini punya perlindungan. Saat Daud menghadapi segala hal yang dia halangan, tantangan, bagaimana dia dikejar-kejar Saul, bagaimana dia dikejar-kejar oleh anaknya, dia bisa berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Apakah kita bisa seperti Daud mengatakan hal demikian? Waktu kita ini menghadapi tantangan, waktu kita ini menghadapi pencobaan, waktu kita ini menghadapi jalan yang buntu, apakah kita bisa mengatakan seperti Daud saja, hanya dekat Allah saja aku tenang? Kalau kita bisa mengatakan hal itu, maka kita harus berbalik kepada Tuhan supaya kita ini tetap punya iman. Kalau dulunya mungkin kita masih, aku tak ke jalan kanan aja, aku tak ke jalan kiri saja. Yang harusnya lurus, tapi aku tak belok dulu. Mari kita berbalik. Kita beriman kepada Tuhan Yesus. Sehingga setiap orang yang percaya dan mengandalkan Allah, dia tetap punya kekuatan. Dia tetap mempunyai hati yang tenang. Setiap orang yang percaya kepada Allah yang hidup, maka kita akan mampu mengatakan, saya tidak akan membiarkan apapun menggoyahkan kepercayaan saya kepada Allah. Karena hari-hari ini banyak iming-iming supaya kita ini berbelok. Tetapi hari ini mari kita yang percaya kepada Yesus Kristus, mari kita yang mengandalkan kepada Allah yang hidup, kita tetap percaya dan kita bisa berkata bahwa saya tidak akan membiarkan apapun menggoyahkan kepercayaan saya kepada Yesus. Di ayat yang ketiga dan ketujuh dikatakan demikian, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Dan di ayat yang ketujuh dari Mazmur 62, firman Tuhan berkata, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Kalau kita tetap mempunyai Tuhan, kalau kita tetap bersandar kepadanya, kalau kita tetap berharap kepadanya, apapun itu tidak akan menggoyahkan iman kita kepada Allah. Meskipun hari-hari ini, beberapa hari yang lalu teman saya juga berkata kepada saya, dia ngomong seperti ini, saya ingin ngomong-ngomong, saya sudah kroso, waduh ini pasti ada sesuatu, tak tunggu aja. Ya sebenarnya mau ngomong apa? Nah benar, bisa enggak saya ini pinjam uang? Waduh, saya gini, bahaya ini gitu ya. Nah, apakah dengan kekurangan keuangan kita goyah iman kita? Apakah dengan pergumulan hidup kita goyah? Daud, meskipun mendapat tantangan yang besar, bagaimana perasaan seorang orang tua yang dikejar-kejar anaknya mau dibunuh, bagaimana perasaannya? Pasti hancur. Anak kandungku sendiri, dia mengejar-ngejarku untuk membunuhku. Tetapi Daud menguatkan imannya. Dia berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Mari, waktu hati kita tidak tenang, waktu kita mengalami kegoncangan, waktu kita mengalami
namanya gelombang kehidupan. Mari kita menguatkan iman kita. Kita datang kepada Tuhan supaya kita mempunyai ketenangan hati. Sebab dalam tinggal tenang terletak kekuatanmu. Saudaraku yang terkasih, kalau saya berdiri di tempat ini bukan karena saya ini mempunyai yang perlu diandalkan, tidak. Saya juga manusia biasa dan saya juga mengalami yang namanya pergumulan hidup. Ada juga yang menawari macam-macam, tetapi saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus ini kekuatanku. Anak saya juga seringkali mengingatkan dan memberi semangat kepada saya ya. Suatu hari dia juga berkata, "Mah, kok aku kayak orang tuamu, kok selalu ngajak, ayo ma gitu ya, biar bangkit gitu ya." Nah, tapi bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus itu sungguh baik. Ini sahabat saya ini, kita sering share gitu ya, saling menguatkan, tukar cerita, terus gimana enaknya begini gitu ya. Meskipun tidak setiap hari ketemu, tetapi kalau kita ada sesuatu pas gitu ya, ayo kita keluar, cuman 1 jam, 2 jam, sudah balik lagi. Tapi tidak setiap hari juga karena kita mempunyai kesibukan sendiri-sendiri. Tetapi dengan pertemuan seperti itu, dengan kita ini saling sharing, saling bercerita, saling menguatkan, maka kita menjadi kuat. Iman kita seolah-olah seperti HP yang dicas lagi. Ada kekuatan, ada hal-hal yang luar biasa itu. Saudaraku, mari di tempat ini juga jangan kita ini tidak ada pertemuan dengan saudara-saudara kita seiman sehingga kita semakin jauh. Kalau ngomong hari-hari ini banyak orang yang stres, benar. Saya kenal dengan seseorang, begitu dia mengalami goncangan hidup, bagaimana dia ditinggal adiknya meninggal. Setelah itu ditinggal mamahnya meninggal dan dia hidup dengan anaknya sendiri, dia dihantui dengan kecemasan yang sangat, kekhawatiran yang sangat, tapi setelah dibimbing, kalau ditanya dulu itu kenapa kamu kok bisa cemas, bisa khawatir yang berlebihan, enggak tahu. Apa yang ditakutkan enggak tahu, apa yang dikhawatirkan enggak tahu. Tetapi Tuhan punya rencana kalau setiap kita, saya dan saudara mempunyai pergumulan hidup, itu Tuhan punya rencana di dalam kehidupan kita. Amin. Waktunya Tuhan akan tentukan kapan harus keluar gitu ya. Sehingga setiap orang percaya, seperti yang saya katakan tadi, saya tidak akan membiarkan apapun menggoyahkan kepercayaan saya kepada Allah. Baik itu penderitaan, baik itu pergumulan hidup, baik itu jalan di lembah yang curam. Ingat, kita punya Tuhan Yesus, dialah jalan keluar. Sehingga semua hal itu tidak akan menggoyahkan iman percaya kita kepada Allah. Kenapa? Di ayat yang ke-7 dikatakan, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Amin. Sehingga kita bisa berkata, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Amin. Apapun itu, kita tinggal melihat saja. Kita tidak tergoyahkan oleh apapun karena kita punya Tuhan Yesus yang hidup. Yang pertama,
Dan yang kedua, apa yang harus kita lakukan pada orang yang kita percaya, bahwa kita percaya kepada Allah yang hidup, sehingga kita bisa berkata bahwa saya bisa mencurahkan isi hati saya kepada Yesus. Saudaraku yang terkasih, kalau kita bisa mencurahkan isi hati kita, curhat kepada kekasih jiwa kita, kepada orang yang kita kasih yaitu Yesus Kristus, maka itu luar biasa. Di ayat yang ke-9 firman Tuhan dari Mazmur 62, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya, Allah ialah tempat perlindungan kita. Pertanyaannya, sudahkah kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan? Apakah kita mencurahkan isi hati kita kepada semua orang, ataukah kita tuh hanya percaya kepada Yesus sehingga kita bisa curhat gitu ya? Kita bisa menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kalau orang berkata, aku kan sudah aktif ke gereja, aku sudah pelayanan, aku sudah setiap ada acara di gereja aku datang. Tapi pertanyaannya, adakah hubungan pribadi kita dengan Tuhan? Adakah kita persekutuan secara pribadi dengan Tuhan kita? Kalau belum, mari mulai hari ini kita ambil keputusan bahwa aku mau Tuhan punya jam-jam tersendiri. Kalau orang apel pasti ada waktu wakuncar ya. Aku mau hari Sabtu mau ketemu. Sudah dirancang, tapi mari kita punya kekasih jiwa yang luar biasa, kekasih jiwa yang mengerti isi hati kita, kekasih jiwa yang tahu apa yang kita mau, dan kekasih jiwa kita ini mengerti segala hal tentang hidup kita. Mari kita ambil jam-jam kita, setiap hari ada persekutuan dengan kekasih jiwa kita, Yesus Kristus. Dengan berdoa yang sungguh-sungguh, dengan kita mencurahkan isi hati kita. Daud, dia sangat terbuka kepada Tuhan. Daud selalu mencurahkan isi hatinya. Di dalam Amsal 16 ayat 3. Amsal 16 ayat 3. Firman Tuhan berkata, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Bagaimana kita bisa menyerahkan semua? Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengajarkan yang luar biasa. Pada waktu dia berdoa di Taman Getsemani, Tuhan Yesus benar-benar hatinya hancur, dan dia berkata kepada Bapa, ya Tuhan, kalau boleh lalukan cawan ini. Tetapi yang terakhir Tuhan katakan, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi. Bisakah kita belajar seperti Yesus? Seperti Bapak Gembala tadi berkata bahwa mari kita ini mempunyai karakter Kristus. Bagaimana supaya kita mempunyai karakter Kristus? Ya mari kita mengubah hidup kita. Jangan menuntut orang lain untuk berubah. Kamu berubah. Tetapi diri kita tidak berubah. Mari perubahan itu kita mulai dari diri kita sendiri. Supaya orang lain juga melihat ada perubahan di dalam diri kita. Dengan doa yang sungguh-sungguh, maka hidup kita semakin dekat kepada Allah. Maka kita akan mengatakan hidup melekat kepada Allah. Kalau kita dekat kepada Allah, kalau kita dekat kepada Yesus, apa yang tidak diberitahu oleh Tuhan? Segala hal, segala rahasia akan disingkapkan kepada setiap kita. Asalkan kita hidup melekat dan dekat kepada Tuhan, mencurahkan isi hati kita sering curhat kepada Tuhan. Apakah kita dalam hidup ini
dalam kadang menghadapi segala hal tidak menangis. Oh, menangis Bapak Ibu Saudara semua. Saya pun kalau nangis ya di hadapan Tuhan. Karena kalau kita nangis di hadapan manusia nggak mungkin ada jalan keluar. Paling orang aduh sabar, kasihan, kasihan. Saya nggak mau dikasihani oleh manusia. Saya mau dikasihani oleh Tuhan. Kalau saya itu. Karena Tuhan itu kalau mengasihani, dia tulus hati. Tapi kalau manusia pasti kebanyakan ada pamrih. Filipi 4 ayat yang ke-6. Filipi 4 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata demikian, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Oh, maaf, ayat ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bu Eni, gampang itu ngomongnya, tapi susah dilakukan. Mari kita belajar Bapak Ibu Saudara semua. Kalau kita bisa menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Allah, maka kita pun akan tenang. Kalau kita bisa menyerahkan segala khawatir kita kepada Tuhan dan menyatakan semuanya kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, maka sesuatu yang tidak pernah kita lihat dengan mata, sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan, sesuatu yang tidak pernah timbul di dalam hati kita, Tuhan sediakan untuk kita. Asalkan kita percaya penuh dan menyerahkan kepada Tuhan. Saudaraku, burung di udara aja dia tidak bekerja, tetapi Tuhan pelihara. Bagaimana bunga di ladang? Tidak ada pernah yang bekerja tidak mendandani dirinya, tetapi Tuhan mendandaninya dengan indah. Apalagi kita anak-anak Tuhan. Kuncinya adalah menyerahkan hidup kita kepadanya, mencurahkan semua isi hati kita kepada Tuhan. Sudahkah kita ini sujud di kaki Tuhan dengan sungguh-sungguh, ataukah kita ini hanya sambil lalu saja dengan Tuhan kita? Saudaraku, kalau orang tua menjadi orang tua, itu kalau anaknya cuman sambil lalu pasti sedih ya, tetapi kalau anaknya itu sungguh-sungguh datang dan memperhatikan, seneng. Mama saya 8 bersaudara, tetapi puji Tuhan di Desember 2020 kakak saya yang laki-laki pertama dipanggil Tuhan. Betapa sedihnya hati seorang mama saya, karena mengetahui kalau setiap orang tua pasti mikirnya begini, harusnya tuh sing dipanggil Tuhan tuh aku disik secara umur, gitu ya. Tetapi ini kok anakku, aku ingin melihat anak-anak ini bertumbuh, dewasa, diberkati Tuhan, keluarganya diberkati, usahanya diberkati. Setiap orang tua doanya seperti itu, tetapi kakak saya dipanggil Tuhan lebih dulu. Begitu tahu hal seperti itu, pasti namanya orang tua shock gitu ya, dia kepikiran sampai sakit. Jadi kita bergantian. Saya sendiri yang enggak bisa nemeni, karena pada waktu itu suami saya juga sakit gitu ya. Jadi saya cuma lewat telepon, kadang lewat video gitu ya. Nah, semuanya bergantian untuk jaga, dibentengi kayak kalau dulu orang tua itu memprotek anaknya, sekarang anaknya memprotek orang tuanya gitu ya. Tapi puji Tuhan sampai hari ini mama saya sudah kembali, sukacitanya sudah ceria gitu, usianya 83 mama saya, jadi masih kuat gitu ya. Kalau papa saya sudah dipanggil di tahun 2006 dan kami bersyukur karena mama saya juga sehat.
Setiap seminggu 2 kali, hari Selasa dan Kamis kita adakan doa keluarga. Ya meskipun hanya 1 jam, lewat Google Meet mama saya enggak pernah absen. Karena kalau absen semuanya mencari, Mak mana gitu ya. Oma mana kok enggak kelihatan. Jadi kalau keluar, ya, ayo cepet pulang. Ini doa nih mau dimulai gitu. Jadi dia dengan betul dan sungguh-sungguh dia kalau puji-pujian, dengarkan firman itu sungguh-sungguh. Dan kita pelayanannya keluarga gitu ya. Jadi semua yang baik WL-nya, pemain musiknya, yang slide, firman Tuhan, semua dari keluarga. Tapi kita juga tidak merasa eksklusif gitu ya, tidak berdoa untuk orang lain, tetap ada di poin-poinnya tertentu itu ada berdoa untuk orang lain juga. Dan kami bersyukur karena Tuhan memberi waktu-waktu seperti itu. Sehingga bisa mencurahkan isi hati kita, sehingga kita itu bisa tahu, oh keluarga itu bagaimana, yang itu bagaimana, sehingga saling curhat. Nah, itu manusia, saudaraku. Tapi bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Adakah kita keterbukaan dengan Tuhan kita yang hidup? Atau kita tuh, wes aku enggak ngomong sama Tuhan. Apakah Tuhan tidak tahu? Daud berkata seperti ini, meskipun aku bersembunyi dimanapun Tuhan tahu. Meskipun aku ini bersembunyi sampai di kedalaman bumi, Tuhan tahu. Jadi mari kita tidak usah ragu-ragu lagi, curahkan isi hati kepada Tuhan. Bagi orang yang percaya kepada Tuhan, dia akan mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Apakah enggak perlu ngomong-ngomong dengan teman? Oh perlu, kalau enggak kita bisa stres juga. Apakah kita enggak perlu kita kumpul? Oh perlu. Tapi ingat, kita perkumpulannya juga harus perkumpulan yang seiman supaya kita saling menguatkan. Itu hal yang kedua, saudaraku yang terkasih. Bagaimana hal yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Bagi setiap orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan, maka dia akan mengatakan bahwa aku percaya Tuhan pasti bertindak menolong saya. Aku percaya bahwa Tuhan pasti bertindak menolong saya. Di ayat yang ke-12 dan 13 dari Mazmur 62. Firman Tuhan katakan demikian, satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jangan pernah kita ini bosan untuk menunggu, jangan pernah kita ini meninggalkan kepercayaan kita karena lama menunggu, tetapi mari kita tetap percaya akan Tuhan dan kita tetap menanggapi dalam kasih dan belas kasihan Tuhan. Kita tunggu. Setiap orang yang berteriak kepada Tuhan Yesus, di dalam Alkitab ada banyak hal orang yang berteriak kepada Tuhan. Apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan di situ dikatakan bahwa tergeraklah hati Tuhan, berbelas kasihanlah hati Tuhan. Setiap orang yang berteriak kepada Tuhan, Tuhan selalu tergerak hatinya, Tuhan selalu berbelas kasihan, Tuhan selalu masgul hatinya. Sehingga tidak ada yang terlewatkan yang tidak ditolong Tuhan. Dan apa yang Tuhan katakan? Terjadilah menurut imanmu. Tergantung iman kita bagaimana, apakah kita saat kita ini berteriak kepada Tuhan, kita meragukan pertolongan Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, maka terjadi menurut iman kita. Kalau kita ngomong, sudah menyerahkan kepada Tuhan, sudah berteriak kepada Tuhan minta pertolongan, tetapi pikiran kita mengatakan seperti, Tuhan sanggup enggak ya? Tuhan mampu enggak melakukan? Apa aku tak membantu Tuhan? Tuhan enggak perlu bantuan kita.
Contoh di dunia saja kalau orang tua ini repot, repot-repotnya orang tua, dia tidak akan ngomong dengan anaknya, aku repot gitu, enggak pernah. Tetapi pasti dia akan ngomong, wes gak popo, wes semua berjalan dengan baik. Bener ya Pak? Iya. Setiap orang tua pasti berkata gitu. Tetapi kalau anak-anak, kalau orang tuanya perlu sesuatu, anaknya repot, nanti aja aku sik repot gitu ya. Tapi kalau orang tua sak repot-repotnya anaknya butuh ditinggal, ngopeni anaknya gitu ya. Lebih-lebih Tuhan kita yang hidup, Tuhan tidak pernah berkata, sik tunggu sebentar aku repot, tidak pernah. Kalau Tuhan kita ngomong seperti itu, apa jadinya kita? Isa gulung kuming Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan kita Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang memperhatikan kehidupan kita, Tuhan yang tahu tentang kita sehingga Dia tidak pernah terlelap untuk menjaga kita, tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Kalau misalkan Tuhan ini terlelap sebentar, wah dunia bisa kacau Bapak Ibu. Tetapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia selalu membuat kita ini terkagum. Dia selalu membuat kita ini terpesona dengan kasih-Nya. Mari saudaraku yang terkasih, kita jangan pernah merasa bosan untuk menunggu pertolongan Tuhan. Karena kalau sudah waktunya, semuanya akan indah, sehingga kita bisa berkata, pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Luar biasa Tuhan kita. Bagaimana Tuhan itu menolong kita? Kapan? Bukan saat waktu kita berteriak, Tuhan Yesus tolong saya. Bukan. Tetapi pertolongan Tuhan itu datang di saat Tuhan tahu bahwa kita benar-benar membutuhkannya, maka Tuhan datang untuk menolong. Disitulah kita sudah tidak berdaya. Kalau kita masih bisa berteriak, kalau kita masih bisa sesuatu, pertolongan Tuhan belum waktunya. Tetapi saat kita benar-benar tidak berdaya, saat kita benar-benar berjalan ke depan ada lautan, ke belakang ada musuh, ke kanan kiri gelap gulita, di mana kita harus ke atas. Di saat seperti itu pertolongan Tuhan datang. Amin. 3 hal saudaraku yang terkasih, supaya iman kita tidak tergoyahkan. Saya undang pemain musik PL Singer untuk maju ke depan. Bagaimana supaya kita mempunyai iman yang tidak tergoyahkan? Bagaimana supaya kita ini bisa berkata bahwa kita mengandalkan Tuhan? Saat bagaimana? Maka kita akan bisa berkata, saya tidak akan membiarkan segala sesuatu menggoyahkan iman saya. Orang yang percaya kepada Tuhan, maka bisa berkata, saya bisa mencurahkan isi hati saya hanya kepada Tuhan. Dan kalau iman kita tetap kepada Tuhan, maka kita akan tetap bisa berkata bahwa Tuhan sanggup menolong saya. Amin. Mari kita renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Haleluya Tuhan. Bapak Ibu Bapa Allah kami yang baik. Kita renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Pertolonganmu
begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Kita katakan dengan sungguh-sungguh. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Saudaraku yang terkasih, biarkan musik mengalunnya dengan lembut. Mari kita renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Apakah kita masih mempunyai hati yang tenang? Apakah kita mampu menghadap Tuhan dan berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Mari saat ini, waktunya masih ada. Tuhan masih memberi kesempatan kepada setiap kita untuk kita berbalik kepada Tuhan, membuat iman kita semakin teguh kepada Yesus Kristus, sehingga kita bisa berkata, apapun yang terjadi di dalam hidupku tidak akan membuat imanku goyah kepadanya. Apapun yang terjadi dalam hidupku, aku tetap bisa mencurahkan isi hatiku kepadanya. Apapun yang terjadi dalam hidupku, aku tetap bisa percaya bahwa Tuhan sanggup menolongku. Mari kita kuatkan iman kita. Kita hidup melekat kepada Tuhan Yesus. Sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya dan mendapati kita masih beriman kepadanya. Ungkapkan isi hati saudaraku semua kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kalau
selama ini kita masih menyimpang jalan kita ke kanan atau ke kiri, mari saat ini Tuhan mengingatkan kepada setiap kita, berbalik kepada Tuhan. Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita. Haleluya Tuhan Yesus. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Oh, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Tuhan akan kebenaran firman-Mu yang sudah tersampaikan pada saat siang hari ini. Kami percaya setiap iman kami timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terus Tuhan, firman-Mu boleh tertanam di dalam tanah yang baik, dan udah semakin hari semakin bertumbuh, semakin kuat iman kami di dalam kami mengiring Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu hari ini. Kiranya dari hari demi hari perkenanan Tuhan, penyertaan Tuhan semakin dahsyat atas kehidupan hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu.